Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan ya Bapa, kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, dan kami yang membutuhkan jawaban, kami mendapatkan jawaban dari firman-Mu saat ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirman buat kami semua. Kami telah siap untuk melakukannya, siap untuk mendengarkannya, siap untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab 1 Samuel pasal 15 dikisahkan tentang Saul di mana ia dapat mengalahkan bangsa atau orang-orang Amalek. Saul tentu dianggap sebagai raja yang sukses, raja yang berhasil oleh rakyatnya. Namun Bapak Ibu Saudara, sayangnya tidak demikian dalam pandangan Tuhan. Tuhan punya perspektif tersendiri terhadap apa yang dilakukan oleh Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin rakyat bersorak-sorak atas kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang diraih oleh Saul di mana ia mengalahkan orang Amalek. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru Tuhan menyampaikan suatu kekecewaan, suatu penyesalan hatinya terhadap Saul. Melalui Samuel, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan Saul raja bagi umatnya, raja bagi bangsanya, yaitu Israel. Itu terjadi karena Saul tidak melaksanakan, Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan secara benar. Saul melanggar, Saul tidak taat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ia langgar, ia abaikan, ia menggunakan kekuasaannya melampaui kewenangan yang harusnya tidak boleh dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas habis seluruh orang Amalek beserta segala milik kepunyaan mereka. Tetapi Daud justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu membiarkan Agag, raja orang Amalek, tetap hidup beserta dengan kambing domba dan lembu terbaik yang dijarah oleh Saul dari bangsa Amalek. Sebuah kemenangan yang dianggap sebagai sebuah prestasi ternyata
adalah sebuah kegagalan di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita merasa kita sukses, kita berhasil mencapai target dalam bisnis, target dalam usaha, mencapai prestasi-prestasi dalam dunia olahraga, dalam dunia akademik, dalam dunia pendidikan, sukses dalam berbagai aspek kehidupan kita, sehingga di mata manusia kita dianggap orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cakap, orang-orang yang punya keahlian sehingga mampu untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, di hadapan Allah semua itu tidak menjamin bahwa Allah berkenan atas kemenangan, atas keberhasilan, atas kesuksesan yang kita raih dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang sukses, berhasil menurut pandangan manusia, tetapi tidak sukses di hadapan Tuhan, maka kesuksesan itu hanyalah sementara, hanyalah bersifat semu. Terbukti setelah itu Tuhan tidak lagi menganggap Saul sebagai raja bagi Israel. Hati rakyatnya pun menjauh dari Saul. Berbeda jika Tuhan yang memandangnya sebagai raja yang sukses, raja yang berhasil, raja yang membawa kemenangan bagi Israel. Itu tentu Tuhan pasti mengapresiasinya. Bahkan bila ribuan orang menentukan kegagalan, Tuhan dapat mengubahnya menjadi prestasi yang membanggakan, seperti yang dilakukan Tuhan terhadap Daud. Di saat banyak orang merasa yakin Daud akan gagal mengalahkan raksasa orang Filistin, tapi justru Tuhan memberikan kesuksesan, memberikan keberhasilan, memberikan kemenangan kepada Daud di luar dugaan pikiran manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan yang sejati bukanlah terletak pada apa kata manusia, apa penilaian orang, tetapi bergantung kepada perkenanan Tuhan atas kesuksesan, atas kemenangan, atas keberhasilan yang kita raih dalam hidup ini. Tidak peduli sehebat apapun kita di mata dunia, bila kita gagal di mata Tuhan, maka sia-sialah semua prestasi, semua kemenangan, semua keberhasilan, semua pencapaian, semua kesuksesan yang kita raih dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin saat ini di pemandangan manusia kita adalah pebisnis yang sukses, seorang pemimpin yang cakap dan mapan secara finansial, seorang karyawan yang rajin, seorang mahasiswa yang berprestasi, bahkan di dalam pekerjaan Tuhan, dengan pelayanan yang kita lakukan, orang lain menganggap kualitas hidup rohani kita baik. Namun Bapak, Ibu, Saudara, di balik semua predikat itu, pertanyaan penting adalah apakah cara yang kita lakukan untuk memperoleh kesuksesan, memperoleh keberhasilan, memperoleh prestasi, memperoleh kemenangan sudah berkenan di hadapan Tuhan ataukah tidak. Mari kita selidiki hati kita. Mari kita evaluasi motivasi batin kita. Karena kesuksesan seperti apa yang kita capai, hanya hati kitalah yang mengetahuinya. Bila kesuksesan yang kita raih saat ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka marilah kita dengan rendah hati memohon pengampunan, memohon belas kasihan dari Tuhan untuk memulihkan hati kita, memulihkan semangat kita, memulihkan tujuan hidup kita, sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Tetapi jika prestasi, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, pencapaian yang kita raih dalam hidup ini, kita lakukannya itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dengan segala integritas yang kita punya, maka kesuksesan itu adalah kesuksesan yang membanggakan Tuhan, membanggakan kita, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, bahkan membanggakan sesama. Itu
bukti kesuksesan sejati yang kita raih dalam hidup ini. Masing-masing kita lah yang paling tahu. Mungkin engkau dipromosikan menjadi pimpinan, mendapatkan jabatan-jabatan strategis, tetapi ingat, kalau engkau mendapatkan itu dengan cara yang salah, cara yang menyimpang dari firman Tuhan, maka rendahkan hatimu dan bertobatlah kembali kepada jalan yang benar, supaya engkau terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan terus setia melakukannya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.